Perilaku temperamental terkadang dapat menyeret seseorang untuk melakukan hal-hal di luar akal sehat. Pentingnya pengendalian emosi menjadi kunci atas langkah apa yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah. Namun, hal itu tak berlaku bagi Jamas Lodewi Tomatala, warga Jalan Serayu, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Akibat dibakar api cemburu, Jamas tega menghabisi nyawa istrinya. Sang istri yang menjadi korban adalah Nimade Sutarini, berusia 55 tahun. Dengan kondisi mengenaskan, Nimade Sutarini kehilangan nyawa di dalam rumahnya. Korban ditemukan dalam ember di teras rumah. Tubuh Sutarini dimutilasi oleh suami sendiri. Menurut keterangan tetangga, sempat terdengar suara ribut dan teriakan korban. Namun tak lama, suara teriakan itu menghilang. Selama ini, warga mengenal Jamas adalah sosok yang temperamental. Bukan keluarga sering KDRT, antisosial, nggak tahu kenal tonggo. Tadi dengarnya awal tadi jam berapa? Kemarin terus? Dia teriak-teriak minta tolong. Ya nggak ada yang berani sama karakter yang lanang gitu. Kemarin jam berapa? 9. Oh 9. Terus tadinya taunya ini pagi ini apa gimana? Menyerahkan apa? Menyerahkan Pak Jiwo ke Polsek. Ke Polsek. Ngaku ini membunuh istrinya. Tapi dimutilasi. Berdasarkan hasil tes kejiwaan, kondisi Jamas normal dan sadar dengan segala perbuatannya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal pada istrinya karena memilih pisah hidup dengannya. Jamas juga menuduh Sutarini menyukai pria lain. Jamas pun naik pitam, lantas melakukan penganiayaan berat hingga berujung pada kematian istrinya. Jadi motifnya adalah tersangka merasa jengkel ataupun marah karena korban meninggalkan rumah semenjak 5 Juli 2023. Jadi sejak hari itu sampai hari kejadian sudah 5 bulan 25 hari. Dan juga ada dugaan bahwasanya korban meninggalkan rumah karena adanya orang ketiga. Padahal itu tidak bisa dibuktikan, asesmen psikologis tidak ada dugaan bahwasanya yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Jadi apa yang dilakukan itu adalah dalam keadaan sadar, dalam keadaan jiwa yang tidak sedang terpengaruh oleh suatu gangguan psikologis. Jadi dilakukan dengan sadar dan tahu akibat dari perbuatannya. Emosi yang disebabkan cemburu buta memang dapat mendorong seseorang melakukan hal yang sangat keji, bahkan kepada keluarganya sendiri. Pada waktu seseorang ada di puncak emosi negatifnya, itu tidak ada rem yang memberikan satu hal yang bisa mengatur dirinya sehingga perilakunya itu bisa meledak-ledak gitu. Bisa saja dia memukul sekelilingnya, misalnya bangku, kursi dan sebagainya, tapi bisa juga pada target yang bersangkutan. Dia pikir dengan dia melakukan hal tersebut, apa yang dia inginkan bisa tercapaikan atau tersampaikan, dan bahwa orang itu akan mengikuti apa yang dia inginkan. Bahwa mungkin istri berharap bahwa suaminya nggak sampai senekat itu, tapi ternyata dia lebih heboh daripada yang itu karena mungkin luapan emosinya itu. Karena tadinya dia pikir kalau dia bisa ngomong, kamu nggak boleh gini, harus gini. Nah itu mungkin bisa beres ya, tetapi karena mungkin orangnya temperamental, keras kepala, yang satu juga tidak mau mengalah ya, terjadilah seperti ini. Alasan cemburu buta juga memicu terjadinya tragedi pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang sempat menggemparkan publik. Dalam rekonstruksi yang digelar Polres Metro Jakarta Selatan di rumah kontrakan Gang Roman, Kebagusan, Jagakarsa, ada 42 adegan diperankan oleh Panca, sang ayah yang tega menjagal anak-anaknya. 10 adegan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Panca terhadap istrinya, serta 32 adegan lain yang merupakan detik-detik Panca menghabisi 4 nyawa anak. Diketahui pembunuhan terhadap keempat anak tersebut merupakan lanjutan dari peristiwa KDRT Panca terhadap istrinya karena emosi yang dibakar oleh api cemburu. Saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan, sampai yang bersangkutan melakukan tindak pidana pembunuhan secara bergantian satu persatu
terhadap 4 orang korban. Jadi secara terang tadi bisa digambarkan bagaimana pelaku melakukan peristiwa tersebut, bahwa karena motif cemburu. Dan salah satu yang tadi disampaikan oleh yang bersangkutan sempat menulis di dalam laptop. Jadi kami juga menggambarkan rekonstruksi pada saat yang bersangkutan menulis pesan di dalam laptop itu. Bersangkutan merasa kecewa terhadap istrinya dan menyampaikan bahwa mungkin istri akan puas kalau seandainya yang bersangkutan cuma sendirian, jadi bisa bebas. Besar harapan rentetan peristiwa KDRT yang begitu kelam ini tak lagi terulang. Kita nih harus peka terhadap lingkungan kita. Kalau ada orang yang suka pemberang, pemarah dan sebagainya, kita harus, ya mungkin kalau tetangga mungkin nggak bisa kasih apa-apa, tapi kasih masukan kepada keluarganya gitu untuk kemudian membantu orang ini. Selain dari lingkungan yang support lingkungan yang harus membantu, dalam setiap rumah tangga orang itu harus cari cara komunikasi yang paling baik itu seperti apa. Karena di rumah tangga satu dengan rumah tangga yang lain itu berbeda. Nah itu kan harus disepakati. Jadi kadang-kadang nggak apa-apa ngomong, bapak tuh maunya apa ya, ibu maunya begini. Kita kalau lagi masalah gini gitu enaknya kita ngomongnya seperti apa, itu sebetulnya boleh diomongin, bukan tabu gitu. Karena tiap dalam rumah tangga pasangan itu punya harapan masing-masing. Nah kalau harapan itu tidak terpenuhi, bisa dia nyari kok tempat lain, atau bisa kemudian jadi sesuatu yang kemudian menimbulkan masalah yang besar nantinya. Kendalikan emosi, jalin komunikasi agar terhindar dari perilaku di luar akal sehat yang membahayakan kehidupan.